Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang rekayasa produk grafika. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Grafika adalah suatu teknik atau cara penyampaian pesan, gagasan, informasi, pikiran dan juga kesan perasaan melalui penggandaan dengan cara dicetak dan disajikan kepada khalayak. Adapun contoh produk grafika misalnya adalah poster, koran, brosur, ijazah, uang kertas, kwitansi, KTP, iklan dan lain sebagainya. Teknologi grafika menghasilkan produk grafika yang terdiri atas teks dan gambar, yang tersusun membentuk informasi atau keindahan. Produk grafika dapat berupa karya desain atau karya seni. Karya desain grafis dihasilkan oleh profesi desainer grafis, menyampaikan informasi dan pesan yang jelas, misalnya poster kampanye cinta lingkungan. Sedangkan pesan pada karya seni umumnya tersirat melalui perumpamaan yang dihadirkan melalui gambar atau teks pada karya tersebut. Berikut ini adalah bahan elemen produk grafika dan luaran produk grafika. Adapun bahan elemen dalam produk grafika adalah teks dan gambar. Sedangkan luaran produk grafika berupa informasi, hiasan ataupun informasi dan hiasan. Berikut ini adalah teknik cetak yang digunakan dalam teknologi grafika. Pertama adalah cetak tinggi atau relief. Cetak tinggi adalah teknik di mana zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari acuan cetak atau bidang pencetak. Bidang tersebut dapat berupa balok kayu, karet, logam atau yang lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar hasil cetakan berupa kebalikan dari acuan cetak. Sistem kerja teknik cetak tinggi seperti mesin Degel yang terdiri atas dua komponen, yaitu fundamen cetak dan penekan. Adapun contoh produk grafika yang menggunakan teknik cetak tinggi misalnya adalah stempel dan tulisan timbul. Kedua adalah cetak dalam. Cetak dalam adalah teknik yang menggunakan klise dalam. Artinya bagian dalam pelat menyerap tinta yang nantinya akan membekas pada kertas. Pada cetak dalam, zat warna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau bidang acuan yang dapat terbuat dari balok kayu, karet, dan logam yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir, lalu dicetak pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan sebagainya. Hasilnya berupa gambar timbul yang berkebalikan dengan gambar pada bidang acuan cetak. Berikut ini adalah contoh teknik dalam cetak dalam, yaitu mezzotint, engraving, dry point, dan juga etsa. Dalam sejarahnya, teknik etsa ini digunakan untuk mengukir baju perang. Adapun contoh hasil cetak dalam adalah gambar pada uang kertas dan juga materai. Berikutnya cetak datar atau offset. Cetak datar adalah teknik cetak yang mana bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta dan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Cetak datar merupakan salah satu teknik cetak secara tidak langsung,
karena menggunakan media perantara di mana bagian mencetak bertinta ditransfer terlebih dahulu dari pelat ke lembaran karet atau blanket, lalu ke bahan cetak. Adapun contoh produk grafika teknik cetak datar adalah koran, buku dan majalah. Berikutnya cetak saring atau sablon. Cetak saring merupakan salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya di kertas HVS atau kalkir. Kain ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Setelah diberi fotoresis dan disinari, maka harus disiram air agar pola terlihat. Lalu akan terbentuk bagian-bagian yang bisa dilalui tinta dan tidak. Cetak ini terhitung cetak secara manual dengan kapasitas cetakan yang tidak terlalu banyak. Adapun contoh produk cetak saring atau sablon berupa kaos, spanduk, pet nama, dan juga stiker. Selanjutnya adalah cetak digital atau digital printing. Cetak digital adalah teknik cetak secara send to print yang berpusat dari perintah data dari komputer dan tanpa acuan cetak dengan menggunakan printer. Cetak digital dapat diaplikasikan pada permukaan kertas, keramik, dan juga kain. Adapun contoh produk cetak digital misalnya baliho yang menggunakan media MMT, banner, poster, dan juga cetak-cetak full color lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang grafika komputer. Salah satu ilmu grafika yang banyak digunakan adalah grafika komputer. Grafika komputer adalah proses untuk menciptakan suatu gambar berdasarkan deskripsi objek ataupun latar belakang yang terkandung pada gambar tersebut. Berikut ini merupakan sistem kerja grafika komputer. Pertama, grafika komputer merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek tersebut di alam nyata atau realisme. Kedua, bertujuan untuk menghasilkan gambar atau citra, lebih tepat disebut dengan grafika atau picture, dengan primitif-primitif geometri seperti garis dan juga lingkaran. Ketiga, primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar, dan deskriptif yaitu koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan lain sebagainya. Keempat, grafika komputer ini berperan dalam visualisasi dan virtual reality. Berikut ini adalah contoh-contoh grafika komputer. Pertama, geometri, mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Kedua, animasi, mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan. Ketiga, rendering, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Dan keempat, citra atau imaging, yaitu mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar. Berikutnya kita akan membahas tentang perancangan produk. Proses perancangan produk diawali dengan identifikasi masalah atau melihat kebutuhan pasar, seperti kemasan makanan, kartu ucapan, gambar pada kaos, stiker, dan lain sebagainya. Kemudian pencarian ide solusi dengan curah pendapat, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk rekayasa yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Berikutnya kita akan membahas tentang proses produksi. Terdapat 4 langkah kerja dalam proses produksi. Pertama, pembahanan, yaitu mempersiapkan bahan baku agar siap produksi. Kedua, pembentukan,
Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis dan bentuk dasar material, serta bentuk produk yang akan dibuat. Ketiga, perakitan. Hal ini dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Keempat, finishing. Finishing dilakukan dengan penghalusan atau pelapisan permukaan, serta proses pewarnaan. Berikutnya kita akan membahas tentang pengemasan produk. Berikut ini adalah fungsi kemasan produk. Pertama, melindungi produk dari benturan dan cuaca. Kedua, menambah daya tarik. Ketiga, sebagai identitas atau brand dari suatu produk. Keempat, mempermudah dalam distribusi dan penanganan. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Jenis kemasan terdiri atas kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Setiap produk membutuhkan identitas berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan juga keterangan. Berdasarkan uraian tersebut, silahkan Anda menjawab soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Lakukan observasi tentang peluang usaha pengembangan produk grafika yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Anda, dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 2. Lakukan identifikasi tentang ragam material dan teknik yang digunakan untuk membuat suatu produk grafika yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Anda. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 3. Buatlah suatu produk grafika berdasarkan pada kebutuhan lingkungan sekitar Anda sesuai dengan ketentuan pada tabel berikut ini, mulai dari pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing, dan juga pengemasan. Kemudian kumpulkan hasil kerja Anda dalam bentuk laporan dan produk grafika beserta kemasannya. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.